Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat tahun-tahun kita. Dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga akan memberikan kita motivasi, inspirasi, dan juga dorongan supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus. Menyerahkan setiap beban kehidupan kita di bawah kaki salibnya. Dan dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan ini akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya dari SID kepada Sinar Mentari Sang Anak. Ayatnya terdapat di dalam Matius 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saya merasa seperti lagu country yang sedih. Saya masih memiliki istri saya, anjing saya, truk saya, anak-anak saya, pekerjaan saya, dan semua hal yang biasanya disebutkan dalam lagu country yang melankolis. Namun saya depresi. Hidup saya tidak berantakan, tidak. Saya hanya mencoba untuk mendapatkan promosi yang tidak seharusnya saya harapkan dan gagal. Saya melakukan semua yang saya bisa. Ya, saya mengikuti tes, melakukan wawancara, dan mengirimkan resume saya yang gersang. Setelah debu itu diatasi, saya ditinggalkan. Sekarang hati saya merasa kosong dan hampa yang membuat saya ingin menundukkan kepala dan berhenti. Saya pernah membaca di koran tentang suatu kondisi yang disebut SID, Sensational Affective Disorder, atau gangguan afektif musiman. Pada dasarnya selama bulan-bulan musim dingin, penderita SID ini mengalami depresi. Mungkin karena mereka tidak mendapatkan cukup sinar matahari. Mungkin itu saya berpikir. Mungkin perasaan ini akan hilang jika saya mendapat sinar matahari. Tidak ada jendela di pabrik tempat saya bekerja. Tetapi ahli cuaca mengatakan bahwa saat itu seharusnya menjadi hari yang hangat di luar, biasanya di bulan Januari. Dengan banyak sinar matahari, saat istirahat saya akan keluar dan berjalan-jalan, itu mungkin akan membantu. Pada pukul 3 sore saya bergegas keluar untuk berjalan-jalan, tetapi kecewa karena disambut oleh hari yang sejuk dan berawan. Oh baiklah, saya menghela napas. Olahraga itu bagus, saya akan tetap lakukan jalan kaki ini karena olahraga juga membuat seorang merasa lebih baik. Saat saya berjalan cepat mengitari gedung, saya melihat seberkas sinar matahari berpacu seperti lampu sorot raksasa melintasi lanskap ke arah saya, menyinari bagian-bagian yang berbeda dari lapangan. Cahaya melewati saya dan sepertinya berhenti di dekat setumpuk semak-semak. Saat lubang di awan tertutup, saya melihat burung pipit kecil berterbangan, menyibukkan diri dengan apapun yang biasa dilakukan burung pipit. Seolah-olah cahaya matahari itu adalah jari Tuhan yang mencoba membuat saya memperhatikan burung-burung kecil itu. Saya berhenti sejenak untuk iri pada kehidupan mereka yang tanpa beban. Tuhan menunjukkan burung pipit itu untuk membantu saya menyadari bahwa dia peduli dengan perasaan saya. Hampir 10 menit setelah meninggalkan gedung dengan hati berbeban berat, saya kembali bekerja dengan merasa benar-benar bersemangat. Saya sadar bahwa saya bukan kekurangan sinar matahari, tetapi sinar mentari Sang Anak. Ketika Anda merasa bahwa hidup Anda berada dalam kendali Tuhan, maka tidak ada alasan untuk tertekan dari hal-hal di luar kendali Anda. Ya, jadi nasihat firman Tuhan yang luar biasa pada saat ini mengenai SID atau dalam bahasa Indonesianya gangguan afektif musiman. Ya, jadi di sini diceritakan mengenai seorang bapak. Ya, bapak ini merasa kosong. Ya, dikatakan padahal bapak ini memiliki istri, memiliki anjing peliharaan, memiliki truk, memiliki anak-anak, kemudian pekerjaan yang bagus. Ya, dan semua hal yang biasanya disebutkan dalam lagu country yang melankolis. Ya, namun bapak ini merasakan depresi. Hidupnya tidak berantakan, tidak. Dia hanya mencoba untuk mendapatkan promosi yang tidak seharusnya diharapkan dan gagal. Ya, jadi akhirnya bapak ini merasakan hatinya ini kosong hampa dan ini membuat dia ingin menundukkan kepala dan berhenti. Ya, kemudian bapak ini pun membaca koran yang mengenai kondisi SID ini. Pada dasarnya
selama bulan-bulan musim dingin, penderita SAD ini mengalami depresi. Mungkin karena mereka tidak mendapatkan cukup sinar matahari. Dan Bapak ini menyadari bahwa mungkin ini saya. Jadi Bapak ini bekerja di pabrik dan pabrik ini tidak memiliki jendela. Akhirnya Bapak ini memutuskan ya untuk pada jam istirahatnya dia akan keluar dan dia akan berjalan sebentar. Ya pada saat dia keluar mungkin akan membantunya lebih baik. Jadi pada jam 3 sore dia bergegas keluar untuk berjalan-jalan, tetapi dia merasa kecewa karena disambut oleh hari yang sejuk dan berawan. Kemudian Bapak ini menghela napas dan dia mengatakan olahraga itu bagus. Jadi dia melakukan jalan kaki ya karena olahraga juga membuat seseorang merasa lebih baik. Jadi pada saat Bapak ini berjalan, ya dia berjalan cepat mengitari gedung, dia melihat seberkas sinar matahari berpacu seperti lampu sorot raksasa melintasi lanskap ke arahnya. Ya dan juga menyinari bagian-bagian yang berbeda dari lapangan. Jadi cahaya ini melewati Bapak ini dan sepertinya berhenti di dekat setumpuk semak-semak. Ya, jadi saat lubang di awan tertutup, Bapak ini melihat burung pipit kecil berterbangan. Mereka menyibukkan dirinya dengan apapun yang biasanya dilakukan burung pipit. Ya, jadi seolah-olah cahaya matahari itu adalah jari Tuhan yang mencoba membuat Bapak ini memperhatikan burung-burung kecil itu. Jadi Bapak ini berhenti sejenak. Dia merasa iri kepada burung pipit itu karena Bapak ini melihat bahwa mereka tidak mempunyai beban. Jadi Tuhan menunjukkan burung pipit itu untuk membantu Bapak ini menyadari bahwa Tuhan peduli dengan perasaan Bapak ini. Jadi hampir 10 menit setelah meninggalkan gedung dengan hati yang berbeban berat, Bapak ini kembali bekerja dengan merasa benar-benar bersemangat. Bapak ini sadar bahwa bukan kekurangan sinar matahari, tetapi sinar mentari sang anak. Ketika kita merasa ya bahwa hidup kita berada dalam kendali Tuhan, maka kita tidak ada alasan untuk tertekan dari hal-hal di luar kendali kita. Jadi cerita yang luar biasa. Ya Bapak ini dia sudah memiliki segalanya, tetapi dia merasa kehidupannya ini kosong. Dan akhirnya Tuhan menyadarkan dia melalui pelajaran mengenai burung pipit. Ya bagaimana mereka merasa mereka tidak ada beban. Mereka melakukan setiap aktivitas mereka sebagaimana burung ini lakukan. Ya burung pipit ini menyadarkan Bapak ini ya bahwa kehidupan itu sangat indah. Bahwa kehidupan itu harus terus bersyukur dan berterima kasih hanya kepada Tuhan saja. Ya begitu pula dengan kita. Mungkin kita ini juga sama seperti cerita mengenai Bapak ini. Merasa kehidupan kita kekurangan, merasa kehidupan kita masih ada hal-hal yang harus kita capai dan lain sebagainya. Keinginan-keinginan daging kita ini membuat kehidupan kita bahwa kehidupan kita ini harus memiliki segalanya. Tetapi saat kita belajar mengenai Bapa ini, bahwa apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, pekerjaan apapun itu, biarlah kita lakukan itu dengan penuh sukacita. Jangan kita berharap lebih, tetapi apa yang sudah Tuhan berikan itulah yang kita fokus. Sehingga kita dapat menjalankan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya jangan pernah kita mengingini apa yang orang lain punya. Tetapi biarlah kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada hidup kita. Disitulah kita akan merasakan suatu kedamaian yang luar biasa. Biarlah pada saat kita mempelajari firman Tuhan saat ini, itu dapat membantu kita untuk kita menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita. Karena Yesus sudah mati untuk kita. Dia sudah berkorban untuk kita. Baiklah kita mau datang kepadanya, meminta tuntunannya menjadi bagian kita. Supaya apapun yang kita lakukan, biarlah semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan karena telah menerangi hidup saya dengan pemikiran bahwa saya jauh lebih berharga bagimu daripada burung pipit. Dan Engkau peduli pada semua orang, luar biasa. Ya, inilah Tuhan kita. Tuhan yang maha peduli, yang ada untuk kita setiap saat dan setiap waktu. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi memberikan kita semangat yang baru untuk kita mau bersyukur dari apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.